Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya, Elvara Adelia Febrina Mamudi dengan NIM 220050056 dari Departemen Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang ingin mempresentasikan tugas UTS Bahasa Indonesia dengan mengusung materi tentang kalimat efektif. Baik, langsung saja kita ke materinya, yaitu kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan sesuai dengan yang diharapkan oleh penulis atau pembicara. Suatu kalimat dapat dikatakan efektif jika si penerima pesan dapat menyampaikan kembali gagasan, pesan, perasaan, ataupun pemberitahuan sebagaimana yang dimaksud oleh pemberi pesan. Kalimat efektif menurut para ahli. Satu, yaitu Gani, mengemukakan bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang memungkinkan satu, pembaca mudah memahami dengan baik dan cepat pesan, berita, amanat yang disampaikan. Dua, pembaca tergerak oleh pesan, berita, dan amanat itu. Dan tiga, pembaca berbuat sebagaimana pesan, berita, dan amanat tersebut. Berikutnya yaitu menurut Rozak, mengemukakan kalimat efektif adalah kalimat yang mampu mewakili gagasan atau pikiran yang disampaikan oleh pengarang sehingga tergambar jelas dalam pikiran pembaca persis seperti yang disampaikan. Manak memberikan definisi bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan pikiran atau perasaan penutur atau penulis secara lengkap dan akurat dan dapat dipahami secara mudah dan tepat oleh penyimak atau pembaca. Yang terakhir yaitu Semi, berpendapat bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang harus memenuhi sasaran, mampu menimbulkan pengaruh, dan meninggalkan kesan. Selanjutnya kita ke syarat-syarat kalimat efektif dan ciri-ciri kalimat efektif. Ada beberapa ciri atau persyaratan kalimat efektif menurut Arifin dan S. Amran, yaitu kesepadanan struktur, kehematan kata, kesejajaran bentuk, ketegasan makna, kelogisan kalimat, kepaduan makna, dan kecermatan. Mari kita ulas satu persatu. Yang pertama yaitu kesepadanan struktur. Kesepadanan Kesepadanan mengacu kepada keseimbangan antara pikiran dan struktur bahasa yang dipakai. Kesepadanan kalimat mengimplikasikan kesatuan gagasan yang kompak dan kepaduan pikiran. Kesepadanan dalam kalimat efektif dapat dinilai dari ciri-ciri, yaitu satu, kalimat itu mempunyai subjek dan predikat yang jelas. Kejelasan subjek dan predikat suatu kalimat dapat dilakukan dengan menghindarkan penggunaan kata depan di dalam, bagi, untuk, pada, dan sebagainya di depan subjek. Yang kedua yaitu tidak terdapat subjek yang ganda. Yang terakhir yaitu beberapa kata penghubung intrakalimat seperti sehingga, dan, atau, lalu, kemudian, sedangkan, bahkan. Tidak digunakan pada kalimat tunggal. Contohnya yaitu pada kalimat Johan belajar di kelas. Subjek kalimat tersebut adalah Johan dan predikatnya adalah belajar. Selanjutnya yaitu kehematan kata. Kehematan dalam kalimat efektif adalah menghindari penggunaan kata, frase, atau bentuk lain yang tidak perlu, yang mana tidak menyalahi kaidah tata bahasa dan tidak mengubah makna kalimat. Penghematan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut, yaitu satu, hindari pengulangan subjek yang tidak diperlukan. Contohnya, kalimat tidak efektif, yaitu karena dia rajin. Dia menggunakan juara satu. Kalimat efektifnya yaitu karena rajin, dia menjadi juara satu. Selanjutnya yaitu hindari kesinoniman dalam satu kalimat. Contohnya, kalimat tidak efektifnya yaitu Yarsa rajin olahraga agar supaya sehat. Kalimat efektifnya yaitu Yarsa rajin olahraga agar sehat. Selanjutnya, hindari penjamakan kata yang sudah berbentuk jamak. Contohnya yaitu pada kalimat tidak efektif,
Para hadirin dimohon berdiri. Kalimat efektifnya yaitu hadirin dimohon berdiri. Selanjutnya yaitu kesejajaran bentuk. Kesejajaran bentuk atau kepararelan adalah kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat yang dibuat. Artinya, jika bentuk pertama menggunakan ungkapan nominal, bentuk kedua dan seterusnya juga menggunakan bentuk nominal. Jika yang pertama menggunakan bentuk verbal, hendaknya yang kedua dan seterusnya juga menggunakan bentuk verbal. Begitu juga sebaliknya. Jika kalimat yang dibuat kalimat majemuk, maka kedua predikat juga memiliki bentuk yang sama dalam uraian. Contohnya pada kalimat Junad menolong anak itu dengan dipapahnya ke pinggir jalan. Kalimat efektifnya yaitu Junad menolong anak itu dengan memapahnya ke pinggir jalan. Selanjutnya yaitu ketegasan makna. Ketegasan atau penekanan adalah menonjolkan ide pokok dalam kalimat. Kalimat itu memberikan penekanan atau penegasan makna dengan menonjolkan kata-kata yang ingin ditekankan. Ciri-ciri penegasan kata efektif yaitu 1. Meletakkan kata yang ingin ditonjolkan maknanya di depan kalimat. Contohnya, Presiden mengharapkan agar rakyat membangun bangsa dan negara dengan kemampuan yang ada pada masing-masing individu. Selanjutnya yaitu membuat urutan kata secara bertahap, sehingga akan menghasilkan makna yang lebih mendalam. Contohnya, kalimat tidak efektifnya yaitu bukan 1.000, sejuta, atau 100, tetapi berjuta-juta rupiah. Kalimat efektifnya yaitu bukan 100, 1.000, atau sejuta, tetapi berjuta-juta rupiah. Yang ketiga yaitu melakukan pengulangan kata. Contohnya, saya suka akan wanginya, saya suka akan keindahannya. Selanjutnya yaitu melakukan pertentangan atau perbandingan terhadap kata yang berusaha ditonjolkan dalam kalimat tersebut. Contohnya yaitu, Bruno bukan anak yang nakal dan pemarah, tetapi baik dan penyabar. Yang terakhir yaitu menggunakan partikel penegas sehingga akan menghasilkan kalimat yang sesuai dengan maknanya. Contohnya yaitu, Jihanlah yang bertanggung jawab atas kejadian ini. Selanjutnya yaitu kelogisan kalimat. Kelogisan adalah ide yang ada dalam kalimat itu dapat diterima oleh akal dan sesuai dengan ejaan yang berlaku. Kelogisan dilihat dari segi makna kalimat yang disusun oleh penulisan. Salah satu cara untuk membuat kalimat logis adalah dengan memperhatikan struktur susunan unsur kata yang dibuat. Jika susunan kata atau unsur kata yang dibuat tidak tepat, maka akan menghasilkan kekaburan makna kalimat. Oleh karena itu, diksi dan susunan unsur kata mempengaruhi kelogisan kalimat yang mana ditinjau dari segi makna kalimat. Contohnya yaitu, kalimat tidak efektifnya, untuk mempersingkat waktu, saya akan mengambil rute tercepat. Kalimat efektifnya yaitu, untuk menghemat waktu, saya akan mengambil rute tercepat. Selanjutnya yaitu kepaduan makna. Kepaduan dalam kalimat efektif dimaksudkan sebagai kepaduan pernyataan dalam kalimat itu, sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Ciri-ciri kalimat yang padu yaitu, yang pertama, hindari penggunaan kalimat yang panjang dan bertele-tele. Yang kedua, kalimat yang padu menggunakan pola aspek, agen, verba, secara tertib dalam kalimat-kalimat yang berpredikat persona. Yang terakhir yaitu, kalimat yang padu tidak perlu menyisipkan sebuah kata antara predikat, kata kerja, transiti, dan objek penderita. Contohnya, kalimat tidak efektifnya yaitu, novel ini membahas tentang persahabatan di sekolah. Kalimat efektifnya yaitu, novel ini membahas persahabatan di sekolah. Yang terakhir yaitu kecermatan. Kecermatan dalam kalimat efektif dimaksudkan sebagai kalimat yang tidak menimbulkan pengertian ganda dan tepat dalam pilihan kata.
Hal ini mengacu kepada pembentukan kalimat ambigu dalam tulisan yang dibuat. Pembentukan kalimat ambigu bisa terjadi ditinjau dari bentuk kalimat yang susunan unsur kalimat tidak beraturan, sehingga akan membuat kesalahan dalam pemaknaan. Kecermatan Kecermatan dalam kalimat efektif juga ditinjau dari penulisan huruf, pemakaian tanda baca, penulisan unsur serapan, dan pemilihan kata yang sesuai di dalam kalimat. Contohnya yaitu, dalam kalimat, mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah. Supaya efektif, kalimat tersebut dapat diubah menjadi salah satu dari dua bentuk berikut, sesuai dengan maknanya yang dituju, yaitu mahasiswa yang terkenal itu menerima hadiah atau mahasiswa dari perguruan tinggi itu menerima hadiah. Baik, itulah presentasi dengan materi kalimat efektif yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun kekurangan kata dan kekurangan sifat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.